Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Blue Miracle, dirilis pada tahun 2021. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan tentang perjuangan anak-anak panti asuhan untuk memperbaiki panti asuhan mereka yang rusak karena badai. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan pria Parubaya yang mengalami mimpi buruk sedang memancing di tengah laut bersama ayahnya. Ia bernama Omar. Omar tinggal bersama sang istri yang bernama Beka dan puluhan anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal serta orang tua di Kasaugar. Pagi hari, Omar mendapat kabar bahwa anak didiknya yang bernama Tweety hilang. Kemudian ia mencari dan menemukannya di kolong jembatan. Dengan sigap, Omar membawa kembali Tweety ke Kasaugar. Setelah itu, Beka memberitahu kepada Omar bahwa bahan makanan yang tersedia mulai menipis, di mana pada saat itu kondisi perekonomian Omar sedang tidak baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak Bank United Region yang terus menghubungi Omar. Kemudian Omar menemui Tweety dan menghiburnya yang sedang mengalami masa sulit karena kehilangan sang ibu. Lalu Omar mengatakan bahwa untuk mengatasi masa sulitnya, ia harus menulis di selembar kertas, lalu menancapkan kertas tersebut dengan paku di pintu dan berdoa bahwa Tuhan akan mendengarkannya. Tak lama kemudian, seorang polisi datang menemui Omar untuk membantu berkomunikasi dengan seorang anak yang ia bawa karena dituduh mencuri sebuah arloji. Anak tersebut bernama Moko. Kemudian Omar berhasil membujuk Moko untuk mengembalikan arloji yang ia curi kepada pemiliknya serta meminta maaf. Setelah itu, mereka bersama Tweety mendatangi pemilik arloji tersebut di dermaga yang ternyata seorang kapten kapal bernama Wade. Melihat kedatangan Moko, Wade sangat kesal karena ia bukan hanya mengambil arloji kesayangannya, namun ia juga mengencingi kopi cangkir miliknya. Mendengar hal itu, Omar memberikan penjelasan kepada Wade bahwa Moko akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf, namun Wade tidak menghiraukan hal tersebut dan menyuruh Omar untuk pergi. Sepulang dari dermaga, Omar mendapat kabar bahwa akan terjadi badai yang mencapai daratan dengan kecepatan angin hingga 160 km per jam. Mendengar berita tersebut, kemudian Omar mengumumkan kepada anak-anaknya untuk berkumpul dan melindungi Kasaugar dari badai dan banjir dengan menggunakan tumpukan pasir yang dipasang di sekeliling rumah. Mimpi buruk kembali menghantui Omar dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Setelah badai menerjang, kondisi rumah menjadi berantakan dan mengalami kebanjiran. Melihat kondisi tersebut membuat Omar kebingungan untuk memperbaikinya, ditambah lagi ia terus ditelepon oleh pihak bank untuk mengembalikan pinjamannya. Kemudian Omar dan anak-anak pergi mendatangi teman lamanya untuk meminjam pompa lambung kapal untuk mengatasi rumah yang kebanjiran. Selain itu, Omar juga meminta tolong kepada temannya itu berbicara kepada pihak bank untuk memberikan waktu selama 30 hari untuk mengembalikan uangnya sebesar $117.000 karena donatur yang tak lagi membiayai kehidupan anak-anak tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat turnamen mancing internasional yang disebut Bisbee Black and Blue, di mana turnamen tersebut hampir gagal diadakan karena badai yang menerjang yang membuat takut tim internasional. Untuk tetap meramaikan turnamen tersebut, mereka memutuskan untuk memberikan pendaftaran secara gratis kepada nelayan lokal. Mendengar hal itu, kemudian Kapten Wade datang dan mendaftar untuk mengikuti turnamen tersebut, namun mereka menolak karena Kapten Wade dianggap bukan nelayan lokal dan tidak memenuhi syarat. Kemudian Wade memberikan negosiasi untuk tetap mengikuti turnamen tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam tim nelayan lokal. Mendengar hal tersebut, teman lama Omar pun menyetujui dan memutuskan untuk memasukkan Omar bersama anak-anaknya bersama tim Wade untuk membantunya mendapatkan uang jika berhasil memenangkan turnamen tersebut. Kemudian Wade mendatangi Kasaugar untuk memberitahu bahwa mereka satu tim bersamanya dengan hasil pembagian hadiah 80-20 atas Wade.
Omar menceritakannya kepada sang istri bahwa hal ini sangat membingungkan karena menghabiskan waktu selama 3 hari di kapal, ditambah lagi ia pandai memancing, namun Becca menyuruh Omar untuk tetap mengikuti turnamen tersebut agar dapat segera melunasi pinjamannya. Seminggu kemudian, Omar memutuskan untuk mengikuti turnamen tersebut bersama anak-anak. Sesampainya di dermaga, ia melihat Moko dan mengajaknya untuk bergabung bersama timnya. Kemudian Moko pun memutuskan untuk bergabung, namun kehadirannya malah ditolak oleh sang kapten, tetapi Omar berhasil meyakinkan sang kapten sehingga Moko dapat bergabung bersama timnya. Hari pertama turnamen telah dimulai. Kapten Wedge bersama kapal tuanya mulai berlayar untuk mencari ikan marlin. Sesampainya di tengah laut, sang kapten melihat bahwa Moko memegang umpan ikan keberuntungannya yang diberi nama Adeline, kemudian Wedge menyuruhnya dan anak-anak untuk tidak menyentuh barang-barang di kapalnya. Lalu umpan pun dipasang dan sang kapten menyuruh Omar untuk menggulung senar, namun ia menolak dan menyuruh sang kapten untuk menggantinya dengan Moko agar ia menjadi merasa bagian dari tim. Tak hanya itu, Omar pun menyuruhnya untuk menjelaskan kepada anak-anak untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi untuk menang dalam turnamen tersebut dan bersikap realistis. Namun ternyata sang kapten malah tidak menyampaikannya sesuai dengan pembicaraannya dengan Omar, ia justru menginginkan kemenangan apapun yang terjadi. Setelah itu, Omar melihat Moko yang sedang duduk termenung dan ia pun menghampirinya. Omar selalu menganggap bahwa Moko adalah anak yatim, namun hal tersebut tak sesuai kenyataan. Ibunya tinggal di Texas dan ayahnya pergi meninggalkannya. Begitu juga dengan Omar, ia tidak mengingat tentang ibunya yang tersimpan di memori hanya kenangan buruk. Pada usia 8 tahun, ia bersama ayahnya pergi untuk memancing, namun kapal tersebut terbentur dan membuat kapalnya menjadi terbalik, namun ia selalu merasa bersyukur karena masih banyak anak-anak yang tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Tak lama kemudian, umpan pun disambar oleh ikan marlin, kemudian Moko pun bersiap dan Choto yang merupakan asisten sang kapten pun memberitahu kepada menara bahwa umpannya telah dimakan, namun ternyata yang mereka dapatkan hanya sampah. Lantas mereka pulang dengan rasa kecewa. Sesampainya di dermaga, ternyata tim dari Deep Blue Something berhasil menangkap ikan marlin dengan berat 167 kg, yang artinya bahwa peserta lain harus dapat menangkap ikan marlin dengan berat di atas 167 kg. Di perjalanan menuju rumah, salah satu anaknya bernama Vicky mengatakan kepada Omar tentang pinjaman bank yang ia dengar saat Omar berbicara dengan Becca. Ia tidak mau kembali ke jalanan, kemudian Omar pun menenangkannya dengan berjanji akan selalu melindungi mereka. Sesampainya di rumah, Omar kedatangan teman lamanya yang bernama Hector. Ia tidak menyangka bahwa Omar mengikuti turnamen mancing tersebut. Sebagai bentuk supportnya, ia memberikan baju seragam anak-anak Kasahugar. Selain itu, maksud kedatangan Hector adalah mengajak Omar untuk kembali bekerja untuk memperbaiki rumah, melindungi anak-anak, dan membayar hutang bank, namun Omar menolak. Hari kedua telah tiba. Vicky melihat sang kapten sedang membuat simpul yang kebetulan ia pelajari semalam. Melihat kemampuan tersebut, sang kapten memberi kesempatan kepada Vicky untuk menggulung senar tersebut. Mereka semakin dekat satu sama lain, bahkan Wedge pun menceritakan anak dan istrinya yang tinggal di Dallas. Wedge merupakan pemancing marlin, di mana di kota Dallas tidak terdapat ikan marlin yang mengharuskan Wedge pergi ke seberang kota untuk mendapatkan piala. Menurutnya hal itu akan membuat anaknya bangga terhadap ayahnya. Tak lama kemudian, umpan pun dimakan oleh ikan marlin. Vicky berusaha menggulung senarnya, namun di tempat lain Moko dan Keiko malah berkelahi dan mencebur ke dalam lautan. Mereka tidak bisa berenang, sementara semua orang sibuk fokus dengan Vicky. Kemudian Omar menyadari bahwa mereka tenggelam di lautan, tapi Omar tidak bisa menyelamatkan karena tidak ada yang bisa berenang kecuali sang kapten. Akhirnya sang kapten memutuskan untuk menyelamatkan Moko dan Keiko. Sementara Vicky terus menggulung senarnya, namun sialnya senarnya malah putus dan mereka gagal mendapatkan ikan marlin. Sesampainya di rumah, Becca memberitahu kepada Omar bahwa pembicaraan Bisbee dengan bank gagal dan beberapa orang properti datang untuk memfoto rumahnya. Sore harinya, Omar menemui Wedge di dermaga. Ia meminta maaf atas umpan keberuntungannya itu.
Nama Adeline ia ambil dari nama sang istri atas ide anaknya. Wade terakhir bertemu dengan anaknya pada tahun 2009. Kemudian Omar mengatakan bahwa ayah yang hebat bukanlah seseorang yang mendapatkan piala terbaik, namun seseorang yang selalu ada untuk anaknya apapun yang terjadi. Setelah itu, Wade mengetahui bahwa Omar memanfaatkan turnamen ini untuk menyelamatkan rumahnya dari bank dan Omar membujuk Wade untuk tidak menyerah dalam satu kesempatan, tapi Wade menolak. Ia merasa sudah tidak mempunyai harapan. Mendengar hal itu, Omar pun meninggalkan Wade dan memberikan secari kertas kepadanya yang berisi sebuah gambar kapal bersama Kapten Wade dari Tweety. Melihat hal itu, sang kapten pun tergugah dan mendatangi Omar dengan membawa ikan marlin yang sangat besar. Maksud kedatangannya itu untuk membuat rencana agar mereka dapat memenangkan turnamen dengan ikan tersebut, namun Omar menolak. Ternyata ini merupakan strategi yang digunakan Wade pada kemenangan kedua kalinya. Demi mendapatkan uang dan menyelamatkan anak-anak, akhirnya Omar pun mengikuti permainan Wade. Hari terakhir pertandingan, sesampainya di kapal, Omar melihat ikan marlin yang sudah dipasang di bawah kapal oleh sang kapten. Namun di tengah laut, kapal tersebut mengalami masalah hingga panitia turnamen menghampiri kapal mereka dan menawarkan bantuan. Omar dan sang kapten pun merasa sangat ketakutan karena kecurangannya itu. Tak lama kemudian, kapal pun berhasil menyala dan mereka merasa aman. Sesampainya di tengah laut, Omar, Wade, dan Chotu mulai menjalankan misi. Mereka akan mengalihkan perhatian anak-anak, namun ternyata rencananya tidak berjalan lancar. Ikan yang telah diikat di bawah kapal malah dilepas ke dalam laut oleh Omar. Melihat hal itu, Wade pun putus asa, ditambah lagi Moko mengetahui yang mereka lakukan. Omar pun menyerah dan melempar paku ke dalam lautan dengan penuh harapan untuk tetap melindungi anak-anak. Tak lama kemudian, umpan kembali dimakan oleh ikan. Kali ini sang kapten meminta Omar untuk menggulung senarnya. Dengan melawan rasa takut dan trauma yang dialaminya semasa kecil, Omar berhasil mendapatkan ikan marlin dengan berat 174 kg. Dan akhirnya tim Kasaugar pun memenangkan turnamen tersebut dan Omar dapat memperbaiki rumahnya serta melunasi hutang-hutangnya. Seperti itulah kisah tentang perjuangan anak-anak panti asuhan untuk memperbaiki panti asuhan mereka yang rusak karena badai. Bencana memang misteri, datang untuk menguji diri, bahkan sampai membuat cemas hati. Tapi di balik bencana pasti ada hikmah yang tersembunyi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.